Saudari semua yang terkasih, tidak terasa kita ternyata kangen-kangenannya kayaknya tuh sebentar sekali ya Bapak Ibu semua ya. Tapi kita terbatas oleh waktu ya. Mari kita mulai, dan pada malam hari ini kita semua sungguh bersyukur karena kita boleh berkumpul dan kita bisa mengikuti pengajaran dan praktek doa Yesus berseri dengan tema menyelami hidup doa bersama dengan Gembala Umum kita yang terkasih, Romo Valentinus Maria CSE, dan nanti akan didampingi juga oleh Frater Teresius CSE. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai anggota KTM, kita mempunyai 8 komitmen anggota ya. Nah, kira-kira di antara 8 komitmen itu, kira-kira mana yang paling membutuhkan perjuangan untuk bisa memenuhi itu? Ada yang tahu nggak ya? Oh, Yesus. Doa Yesus. Baik, ya. Ternyata memang doa Yesus itu apalagi komitmennya itu doa dan membaca kitab suci 1 jam sehari. Itu tentu tidak gampang ya, butuh perjuangan. Nah, kita bersyukur ya pada malam hari ini kita bersama-sama diundang oleh Romo Valen sebagai Gembala Umum kita untuk bisa bersama-sama menyelami hidup doa untuk mengikuti doa Yesus ini. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih ya doa Yesus? Mengapa kita harus doa Yesus? Karena dengan doa Yesus ini, kita akan mempunyai dasar hidup doa yang baik untuk mencapai persatuan cinta kasih dengan Allah. Dan malam hari ini merupakan suatu kesempatan yang sangat berharga, karena kita akan mendapatkan pengajaran tentang doa yang langsung dari Gembala Umum kita, Romo Valen. Dan nanti juga akan ada praktek doa Yesus. Jadi Bapak Ibu tolong bersabar, jangan buru-buru leave ya, jangan buru-buru meninggalkan Zoom ini, karena nanti ada praktek doa Yesus, dan itu justru itu yang nanti di sana itu kalau ibaratnya telur tuh kita semakin direndam dengan nama Yesus sendiri ya. Nah, ini ada permintaan nih, kalau disebut tata tertib, ya juga deh ya. Jadi Bapak Ibu kita minta semuanya untuk bisa selalu membuka kamera sepanjang pengajaran dan praktek doa Yesus. Kenapa harus buka kamera ya? Ya supaya kita bisa saling kenal ya. Tadi kita bisa menyapa kalau yang membuka kamera gitu ya. Apa ini ya? Jadi buka kamera, terus mic-nya diposisikan dalam posisi mute, kecuali kalau host meminta untuk, yuk siapa yang mau bertanya, boleh nanti ada sesi tanya jawab juga ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum memulai pengajaran pada malam hari ini, balik lagi, nggak bersuara di sana. Sebelum memulai pengajaran pada malam hari ini, mari kita memohon agar kuat kuasa Roh Kudus menuntun doa kita pada malam hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Datang Roh Kudus Ku Doa. Namun Bapak Ibu mohon tetap mic-nya di mute ya. Unmute.
Baik, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama, kita hening, kita akan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengundang kami semua untuk dapat mengikuti pengajaran dan praktek doa Yesus pada malam hari ini. Kami percaya Engkau begitu mengasihi dan mencintai kami. Engkau senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan, biarlah melalui doa Yesus, iman kami ini terus bertumbuh dan berkembang dalam hati kami, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Pada malam hari ini, kami serahkan Romo Valen untuk dapat memberikan pengajaran tentang doa. Kami mohon berilah kami telinga seorang murid dan tanah yang subur. Dan kami serahkan waktu ini ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami persilahkan Romo Valen untuk mulai pengajarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Yuni dan semua tim untuk mempersiapkan acara ini. Terima kasih juga untuk semua yang bergabung dalam acara Zoom menyelami hidup doa KTM maupun mungkin ada yang bukan anggota KTM, juga selamat bergabung, selamat datang. Jadi sebetulnya menyelami hidup doa itu menjadi tema keseluruhan rangkaian dari Zoom yang akan kita lakukan secara berseri. Jadi setiap seri, setiap bagian nanti juga akan beda-beda temanya. Tetapi secara keseluruhan semuanya dalam tema menyelami hidup doa, di mana kita mau melihat tentang kehidupan doa kita, pengenalan kita tentang doa, dan juga lorong-lorong doa, nanti kita akan lebih melihatnya. Dan untuk sekarang ini saya akan membawakan hal yang paling mendasar lebih dahulu, dan mungkin bukan sesuatu yang baru, tetapi kita mau merefresh kembali. Semoga kita membuka hati, membuka pikiran dengan terbuka, supaya kita dapat menerima mungkin masukan-masukan yang membuat kita semakin bersemangat. Baik. Pertanyaan, mengapa kita harus berdoa? Jadi kalau kita diminta dalam komitmen itu untuk berdoa minimal 1 jam sehari, ya, namanya minimal berarti bisa lebih dari 1 jam. Dan juga banyak momen-momen kita lakukan juga doa. Lalu mengapa kita berdoa? Yang pertama, karena kita adalah anak-anak Allah Bapa di surga. Jadi kita harus berkomunikasi dengan Bapa kita. Kita sebagai anak berkomunikasi dengan Bapa, dengan Yesus, dengan Roh Kudus, dengan Allah Tritunggal, yaitu melalui doa. Dan yang kedua, Yesus sendiri meminta kita untuk bertekun di dalam doa. Bahkan berdoa dengan
tidak jemu-jemu. Dengan kata lain, berdoa dengan tanpa bosan. Nah, ini mungkin Anda mengalami pernah bosan doa. Tetapi Yesus meminta kita, ya jangan bosan, jangan jemu-jemu. Itu dari Lukas 18 ayat 1. Lalu, mengapa kita berdoa juga? Karena Yesus memberi teladan untuk diikuti. Teladan bahwa Yesus berdoa, bahwa Yesus tidak hanya menyuruh kita untuk berdoa, tapi Yesus juga menunjukkan bahwa semalam-malaman Yesus berdoa. Itu ada dalam Matius 14 ayat 23. Dan juga pagi-pagi Yesus sudah bangun untuk berdoa. Maka di sini juga baik sekali bahwa kita sebagai anggota KTN, sebagai orang Katolik, seorang Kristiani, kita bangun pagi itu kita awali dengan berdoa. Kemudian yang keempat, kita sebagai anak-anak Allah dipanggil untuk bersatu dengan Allah, yaitu melalui jalan doa atau relasi pribadi dengan Allah. Dan ini ada dalam ajaran Santa Teresa Avila, yaitu puri batin, di mana ada 7 ruang. Dari ruang 1 kita masuk menuju lebih dalam, ruang 2, 3, 4, sampai 7. Dan Teresa Avila mengatakan jalannya adalah untuk masuk ke dalam ruang-ruang yang lebih dalam, yaitu jalannya melalui doa. Jadi ini beberapa alasan mengapa kita harus berdoa. Sebetulnya masih ada juga lain mengapa kita harus berdoa, tapi cukup 4 ini dulu. Kemudian doa itu menyempurnakan, yaitu doa mewujudkan dan menyempurnakan semua perbuatan yang telah kita lakukan. Maksudnya perbuatan yang telah kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, jadi bukan perbuatan dosa, perbuatan jahat disempurnakan oleh doa bukan, ya. Tetapi perbuatan-perbuatan baik kita dalam kehidupan sehari-hari itu disempurnakan oleh doa. Kemudian doa itu sendiri merupakan kerinduan untuk kesempurnaan. Karena tidak ada orang yang berdoa dengan tulus ikhlas yang tidak ingin menjadi lebih baik. Jadi semua orang ketika berdoa dengan tulus, mengarahkan dirinya kepada Tuhan, pasti ingin menjadi sesuatu yang lebih baik. Baik momen yang dia alami maupun dirinya sendiri ingin menjadi lebih baik. Dengan kata lain, supaya lebih sempurna. Berdoa itu menyesuaikan atau menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Karena setiap doa yang baik mengandung, ya, secara eksplisit atau implisit suatu tindakan penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi di sini doa bukan meminta Tuhan itu menyelaraskan kehendaknya dengan permintaan kita, bukan, ya. Tetapi ketika kita berdoa, bahkan sekalipun doa permohonan, itu bukan berarti memerintah Tuhan mengikuti kehendak kita, bukan. Tetapi sebetulnya supaya kita menyelaraskan apa yang dikehendaki Tuhan. Maka itu ada dalam surat Yakobus itu dikatakan, kamu meminta dan kamu berdoa, tetapi kamu tidak mendapat apa-apa. Karena apa? Karena kamu meminta atau berdoa untuk memuaskan hawa nafsumu. Maka ya Tuhan tidak memberikan. Ini artinya disinilah bahwa memang kita harus memang menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Dan inilah doa yang sesungguhnya.
Kemudian doa menyempurnakan semua tindakan penyerahan diri kita. Dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menyembah Tuhan. Jadi di hadapan Tuhan kita merendahkan diri dan menyerahkan diri kita karena Tuhanlah yang sebetulnya memiliki hidup kita. Dan di dalam doa ini kita memohon rahmat baru yang akan memampukan kita untuk bertumbuh dalam kesempurnaan. Lalu kita akan melihat hakikat dari doa. Apa itu doa? Dalam maknanya yang paling luas, doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan. Ini dikatakan oleh Santo Yohanes Damaskus. Juga rupanya dimuat dalam Katekismus Gereja Katolik. Doa adalah pencarian kasih sayang jiwa akan Tuhan. Ini dikatakan oleh Santo Agustinus. Lalu arti yang kedua tentang doa, yaitu dalam arti yang lebih sempit, doa itu sebagai meminta hal-hal yang sepantasnya dari Tuhan. Yaitu meminta hal-hal yang selayaknya dari Tuhan. Yaitu tadi, tidak mungkin kita meminta yang gunanya hawa nafsu kita. Itu jelas tidak pantas di hadapan Tuhan. Atau juga memuaskan ego kita. Itu juga tidak pantas di hadapan Tuhan. Jadi di sini dalam arti sempit memang, yaitu supaya kita meminta, memohon hal-hal yang sepantasnya dari Tuhan. Doa dalam arti yang ketiga, yaitu membangun hubungan antara Tuhan dan jiwa. Artinya Tuhan dan diri kita masing-masing. Karena doa berarti percakapan yang akrab dengan Tuhan. Suatu dialog yang akrab, yang mesra bahkan, yang dekat dengan Tuhan. Nah, inilah makna dari doa atau apa itu doa. Jadi ada beberapa atau tiga ya dapat dikatakan di sini definisi tentang doa. Dan ini dapat disimpulkan doa adalah yaitu pengangkatan jiwa kita kepada Tuhan untuk mempersembahkan penghormatan kita kepadanya, yaitu kepada Tuhan, dan meminta bantuan Tuhan agar bertumbuh dalam kekudusan bagi kemuliaan Tuhan sendiri. Jadi bukan kemuliaan kita, tapi kemuliaan Tuhan. Lalu saya tambahkan di sini arti doa menurut Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus yang saya kira ini baik kita tahu dan mungkin kita juga ingin seperti Teresia Lisieux memandang apa itu doa. Dikatakan, bagiku doa adalah ayunan hati, satu pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah pencobaan dan di tengah kegembiraan. Kita tahu bahwa Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus itu spiritualitasnya itu jalan kecil, itu seperti devosinya kepada Yesus yang kanak-kanak. Dan ini dia juga melihat doa itu sebagai ayunan hati. Ayunan, kita tahu ayunan itu yang bergoyang-goyang, yang menyenangkan. Maka doa itu sebetulnya memang hati, dalam keadaan hati yang menyenangkan, karena berjumpa dengan Yesus. Gitu. Pandangan sederhana ke surga, yaitu suatu seorang anak yang memandang ya, Tuhan dengan
penuh kesederhanaan. Dan baik dilakukan syukur dan cinta kepada Tuhan maupun di dalam pencobaan dan di tengah kegembiraan. Jadi di sini tidak hanya dalam arti kita gembira, kita bersyukur, tapi juga bahkan ya dalam arti pencobaan juga bersyukur karena Allah dapat mendatangkan segala sesuatu yang baik kepada kita yang mengasihi Dia. Yaitu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Istilah pengangkatan, ini dari definisi yang tadi itu, yaitu pengangkatan jiwa. Lalu apa yang dimaksud pengangkatan di sini? Yaitu suatu metafora yang menunjukkan upaya untuk melepaskan diri dari segala ciptaan dan dari diri sendiri. Jadi melepaskan diri dari segala ciptaan itu ya maksudnya ya dari segala apa yang ada di sekitar kita, yaitu mungkin televisi, mungkin juga kesibukan pekerjaan, bahkan mungkin relasi di dalam keluarga kita, sementara kita tinggalkan dulu, gitu. Maupun juga kesibukan diri sendiri kita. Nah, maka ini kita seperti melepaskan dari semua itu. Lalu untuk memusatkan pikiran kita pada Tuhan yang hadir bersama kita, yang tidak hanya hadir di sekeliling kita, tetapi bahkan bersemayam di lubuk jiwa kita yang paling dalam, sebagaimana diajarkan Teresa Avila, yaitu Tuhan bertahta dalam puri yang ke-7, yaitu di lubuk jiwa yang terdalam. Karena kita sering membiarkan kemampuan kita, yaitu misalnya akal budi kita, ingatan atau memori kita, kehendak kita, itu kita biarkan mengembara pada banyak hal atau perkara, maka diperlukan usaha untuk menariknya kembali dan memusatkannya kepada Tuhan. Nah, inilah yang dimaksud dengan doa ini, kita seperti menarik semua kemampuan kita, diri kita, supaya terpusat kepada Tuhan. Pengangkatan seperti itu disebut kolokui atau dialog atau conversation. Karena doa, baik penyembahan ataupun permohonan, meminta jawaban dari pihak Tuhan. Itu artinya ada semacam percakapan dengan Tuhan. Bahkan sekalipun doa dalam durasi yang paling singkat. Misalnya Yesus, itu juga singkat sekali, satu kata. Ya kan? Seperti juga ketika ada konfrater saya itu waktu itu kecelakaan mobil, lalu ketika ditabrak oleh truk besar, mereka serukan nama Yesus. Nah, durasi yang singkat, Yesus. Dan di situ mereka mengharapkan jawaban dari Tuhan dan memang diselamatkan. Nah, inilah suatu pengangkatan jiwa kita kepada Tuhan yang memang dalam bentuk dialog, dalam arti di mana kita ada meminta jawaban dari Tuhan. Tindakan pertama kita dalam percakapan dengan Tuhan ini haruslah memberikan penghormatan penuh, yaitu penuh iman. Di mana kita hanya dengan sikap ini barulah kita dapat menyampaikan permohonan kita. Banyak yang melupakan hal ini, dan inilah alasan mengapa permohonan mereka tidak dijawab dengan baik. Yaitu memohon tetapi tidak ada penghormatan penuh iman. Ya, ini sebetulnya aneh juga ya.
berdoa tanpa iman itu sebetulnya aneh sebetulnya. Misalnya gini, kita minta sesuatu kepada seseorang, minta tolong ya, ini bawakan ini titipan saya. Lalu kita seperti kurang percaya, benar ya, tolong ya disampaikan. Sampai kita mungkin berkali-kali tapi menunjukkan ketidakpercayaan. Nah inilah seperti itulah kita ketika kita berdoa tanpa iman kepada Tuhan. Dan ini juga sebetulnya juga tidak menunjukkan penghormatan kepada Tuhan. Bahkan ketika kita meminta rahmat pengudusan dan keselamatan, kita tidak boleh melupakan tujuan utama kita, yaitu kemuliaan Allah. Ini adalah kata-kata terakhir dari definisi doa kita, yaitu untuk kemuliaannya, yang tadi dalam definisi doa tadi. Jadi walaupun memang untuk kekudusan, untuk keselamatan kita memohonnya juga untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan saya, kemuliaan diri kita sendiri, tidak, tapi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Lalu kita melihat berbagai bentuk doa. Berdasarkan tujuan doa, itu dibedakan ada dua, yaitu doa penyembahan atau prayer of worship, dan yang kedua doa permohonan atau prayer of petition. Doa penyembahan ini ada tiga, yaitu adorasi, karena Tuhan sebagai Allah yang berdaulat atas kita, Allah berkuasa atas kita, Allah Maha Agung. Nah, kita adalah ciptaan, maka di sini kita menyembah. Kemudian thanksgiving atau ucapan syukur. Karena Tuhan itu sangat bermurah hati. Tuhan memberikan dirinya bahkan kepada kita. Jadi kita lakukan yaitu syukur. Kemudian reparasi, yaitu karena kita telah bersalah kepada Tuhan. Baik, sekarang kita akan bahas satu persatu dari doa penyembahan lebih dahulu, yaitu adorasi. Adorasi atau penyembahan ini menaikkan jiwa kita kepada sikap pengakuan atas kekuasaan tertinggi dan ketergantungan kita yang mutlak kepada Tuhan. Jadi di sini sikap bahwa kita mengakui sungguh-sungguh Tuhan itu yang tertinggi, tidak ada yang lainnya. Tuhan yang paling utama, tidak ada yang lainnya. Dan kita bergantung satu-satunya kepada Tuhan, tidak bergantung kepada yang lainnya. Manusia yang dihembusi nafas ilahi dalam tubuh tanah liat memiliki akal budi dan kecerdasan dan mampu mengenal Tuhan dengan bantuan rahmat Tuhan untuk bersujud di hadapan Tuhan dalam penyembahan yang rendah hati. Jadi manusialah yang memiliki akal budi dan kecerdasan ini yang dapat mengenal Tuhan. Dan memang diberikan karunia yaitu iman, harapan, dan kasih sehingga manusia dapat menyembah Tuhan. Dan Tuhan tidak memberikannya kepada makhluk hidup yang lainnya, yaitu kepada misalnya tumbuhan ataupun hewan. Tidak. Kita secara naluriah sebetulnya tertarik untuk menghormati apa yang sempurna. Bergantung pada yang tertinggi.
berpegang teguh pada apa yang baik. Nah, ini sebetulnya naluri kita itu demikian. Maka kalau ada orang yang hebat, maka kita hormat, ya kan? Ada orang yang tampan, jauh lebih tampan dari kita kagum, ya kan? Orang yang mungkin kaya raya, mungkin kita hormat, ataupun punya pangkat tinggi, kita hormat. Nah, ini memang naluriah kita demikian. Maka kalau kita sadar siapakah Tuhan itu, maka seharusnya kita memang sungguh-sungguh menghormati Tuhan, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, dan sungguh-sungguh mengakui kekuasaan Tuhan. Kemudian yang kedua, ucapan syukur, thanksgiving. Adorasi diikuti dengan ucapan syukur, yaitu penyembahan kita diikuti dengan ucapan syukur. Tuhan bukanlah semata-mata Tuhan atau Allah dan Tuan kita, tetapi Dia itu pemberi kita yang agung, yang kepadanya kita berhutang banyak, bahkan atas semua yang kita miliki atau punya. Apapun itu, kesehatan, badan atau fisik yang sehat, yang baik, yang tampan, yang cantik, atau kaya, dan sebagainya. Apapun yang ada pada kita, itu adalah karena pemberian Tuhan. Jadi, kita menerima segala sesuatu dari Tuhan, baik dalam hal tatanan kodrati, yaitu hal-hal yang natural, yang alam dalam kehidupan kita, maupun dalam rahmat, yaitu yang tidak kelihatan di mana Tuhan memberikan rahmat atau grace kepada kita, ya, yaitu rahmat, yaitu iman, harapan, kasih, dan kemampuan-kemampuan adikodrati lainnya. Nah, inilah adalah pemberian dari Tuhan. Maka di situ kita perlu bersyukur, ya, bahwa Tuhan memang berhak atas rasa terima kasih yang abadi dari kita. Jadi kita akan bersyukur tidak hanya pada saat menerima sesuatu dalam arti mungkin berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita, tapi sepanjang hidup kita. Bahkan tidak berhenti pada waktu kita mati, sampai kita di dalam surga pun kita selalu menaikkan thanksgiving, yaitu ucapan syukur. Lalu yang ketiga adalah reparasi, atau di sini tidak lain adalah pertobatan. Kita terlalu sering melanggar keagungan Tuhan, menggunakan karunia Tuhan tidak semestinya. Kalau kita mau boleh hitung, kalau kita malam hari kita merenung pada malam hari, berapa kalikah kita jatuh dalam dosa? Dari perkataan kita, dari pikiran kita, dari perbuatan kita, dan juga bahkan dari hati kita. Ya, disitulah bahwa memang kita seringkali melanggar keagungan Tuhan. Ini merupakan ketidakadilan yang membutuhkan reparasi atau perbaikan dan penebusan. Nah, kita dapat lakukan dengan yaitu pertobatan, misalnya bertobat setiap malam, mengaku dosa, mohon ampun, dan juga disempurnakan dalam sakramen tobat. Kemudian doa permohonan, yaitu yang kedua di sini. Yang pertama tadi kan prayer of worship, sekarang prayer of petition. Meminta kepada Tuhan apa yang kita perlukan. Ini merupakan juga suatu penghormatan kepada Tuhan, pada kuasanya, pada kebaikannya, pada karya anugerahnya. Jadi memang kita
boleh dan dapat dan harus meminta kepada Tuhan. Jangan sampai kita berdoa, atau dalam arti bukan berdoa ya, justru kita minta bantuan dari dukun-dukun, kalau bahasa Malaysia itu bomo, ya kan? Jadi kita justru harus meminta kepada Tuhan, dan ini menunjukkan kita menghormati kekuasaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Doa ini adalah tindakan keyakinan yang memuliakan Tuhan. Jadi doa permohonan itu sebetulnya tindakan keyakinan, kepercayaan kita yang memuliakan Tuhan, bahwa memang Tuhan berkuasa. Alasan untuk doa permohonan ini adalah cinta yang diberikan Tuhan kepada makhluk ciptaannya, yaitu kepada anak-anaknya, kepada kita semua yang telah diangkat menjadi anak-anak Bapa di surga. Dan inilah alasan kita melakukan doa permohonan. Dan yang kedua, betapa mendesak keperluan kita, kebutuhan kita akan pertolongan Tuhan. Di mana kita dalam kehidupan sehari-hari selalu memerlukan pertolongan dari Tuhan. Dan inilah kita memang perlu berdoa, memohon. Dan Yesus sendiri juga mengatakan dalam Lukas 11 ayat 9, Aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Bahkan juga dalam Lukas ini juga dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta. Artinya apa? Tuhan justru bahkan memberikan dirinya, ya kan, kepada kita. Jadi kita yakin akan menyenangkan Tuhan dengan menyampaikan permintaan kita kepadanya. Jadi di sini kita jangan ragu-ragu, tetapi yaitu permohonan kita yang sepantasnya tadi, kan? Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu berdasarkan bentuk ungkapan kehidupan doa, itu dibedakan, yaitu doa lisan, vocal prayer, doa renung, meditation, doa batin, mental prayer. Kita lihat yang pertama, doa lisan. Doa vokal ini menemukan ekspresi dalam kata dan tindakan, seperti dalam doa-doa liturgi, ekaristi, ataupun liturgi lainnya itu, liturgi pemakaman, ya, macam-macam. Doa yang diucapkan, Bapa kami, Salam Maria, atau doa-doa yang biasa Anda baca. Kemudian doa lisan dapat menjadi doa batin sejauh kita menjadi sadar dengan siapa kita berbicara. Dan sebetulnya ini ajaran Teresa Avila ini mau mengatakan bahwa setiap doa, baik doa lisan, itu juga harus didoakan secara mental atau doa batin. Ya. Karena apa? Kalau kita berdoa, membaca doa begitu, tapi kita tidak sadar dengan siapa kita berbicara atau berdoa, tidak menyadari tentang kehadiran Tuhan, atau kita bahwa memang sedang berbicara dengan Tuhan, ya, Teresa Avila mengatakan itu bukan doa juga. Ya, walaupun ada banyak kata yang kita ucapkan, tapi kita tidak sadar dengan siapa kita berbicara, itu belum berdoa. Ini. Kemudian yang kedua, doa renung atau meditation. Doa renung, meditasi pada dasarnya adalah satu pencarian agar mengerti alasan dan cara kehidupan Kristen yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita merenungkan sesuatu, yaitu misalnya dari kitab suci, atau Injil, atau teks-teks liturgi, dan tulisan rohani dari Bapak
rohani ataupun orang santo-santa, ya apapun yang rohani. Nah, ini adalah untuk supaya kita setelah merenungkan itu, kita menjadi sadar, lalu semakin beriman kepada Tuhan, dan melaksanakan kehendak Tuhan. Nah, inilah di dalam meditasi itu. Meditasi ini memakai pikiran, daya khayal, gerak perasaan, dan kerinduan. Lalu dari Katekismus Gereja Katolik dikatakan, metode-metode meditasi sangat beragam, seperti halnya guru-guru rohani. Seorang Kristen harus bermeditasi secara teratur. Kalau tidak, ia akan menyerupai jalan atau tanah yang berbatu-batu atau yang penuh dengan duri-duri. Sebagaimana dikatakan dalam perumpamaan penabur. Kalau Anda membaca tentang benih yang ditaburkan itu kan ada yang jatuh dalam semak duri, batu berbatuan, tetapi di sini kalau orang bermeditasi dengan tidak teratur, ya seperti itu, jatuh di batu-batu atau semak duri. Tetapi satu metode hanyalah merupakan satu penuntun, yaitu metode untuk meditasi. Yang terpenting ialah maju bersama Roh Kudus menuju Yesus Kristus, jalan doa satu-satunya. Lalu yang ketiga, yaitu doa batin atau mental prayer. Menurut Teresa Avila, dia katakan, menurut saya doa batin itu tidak lain dari satu pergaulan yang sangat ramah, di mana kita seringkali berbicara seorang diri dengan dia tentang siapa kita tahu bahwa ia mencintai kita. Jadi doa batin ini adalah suatu kesadaran yang penuh bahwa dengan siapa kita berbicara. Dan kita tahu dia, yaitu Tuhan, mengasihi kita. Sehingga kita berbicara dengan ramah, berdoa dengan keakraban, berdoa dengan cinta itu, ya, relasi yang dekat. Lalu dalam Katekismus juga dikatakan, waktu dan lamanya doa batin bergantung pada kehendak yang tegas. Dalamnya terungkap rahasia-rahasia hati. Bukan kita berdoa kalau kita mempunyai waktu, melainkan kita meluangkan waktu. Jadi kalau kita ada waktu, oh kita doa. Bukan, tapi kita meluangkan waktu, artinya menyediakan waktu. Nah inilah dalam doa batin ini perlu dilakukan. Supaya hadir di hadirat Tuhan. Kita melakukannya dengan tekad bulat, pantang menyerah. Jadi kalau tadi dikatakan yang mengalami kesulitan itu untuk komitmen adalah doa Yesus, jangan menyerah, ya. Harus punya tekad bulat, pantang menyerah. Juga apabila kita menghadapi cobaan-cobaan dan kekeringan. Jadi kalau kita berdoa Yesus itu mengalami ada cobaan-cobaan dan kekeringan, jangan berhenti. Ya. Kita tidak selalu dapat bermeditasi karena memang mungkin ya tidak selalu kita dapat konsentrasi menggunakan pikiran atau daya khayal kita. Namun selalu ada kemungkinan untuk masuk ke dalam doa batin. Terlepas dari keadaan kesehatan, situasi kerja, dan keadaan perasaan. Hati adalah tempat pencarian dan pertemuan dalam kemiskinan dan iman. Dan inilah yang terjadi dalam doa batin itu, di mana kita menyadari akan kehadiran Tuhan bahkan dalam segala situasi hidup kita. Baik, terima kasih. Ini sebagai pengantar dari sesi-sesi kita menyelami hidup doa. Sampai jumpa dalam pengajaran bulan depan.
Terima kasih Romo untuk pengajaran tentang doa yang sungguh menarik dan dalam sekali ya. Mari kita lanjutkan dengan praktek doa Yesus. Kepada Frater Teresius CSE kami persilahkan. Baik, mari saudara yang terkasih, kita mengambil sikap doa. Kita masuk dalam doa Yesus. Berposisi duduk yang sesuai untuk kita masuk dalam doa ini. Sebelumnya kita buka satu lagu yang terutama. Secara perlahan-lahan, marilah saat ini kita memejamkan mata kita. Kita menarik nafas dalam-dalam. Kita hembuskan secara perlahan. Kita ulangi sampai 2-3 kali hingga kita menjadi rileks.
menjadi tenang untuk kita masuk dalam doa Yesus. Kita sadari kehadiran Tuhan dalam hati kita. Kita sadari Dia yang hadir dalam diri kita. Kita persembahkan seluruh diri kita kepadanya. Waktu saat ini untuk mengasihi Dia. Dan secara perlahan-lahan dalam iman, harapan, dan kasih serta kerinduan kepadanya, serukanlah nama Yesus. Serukanlah namanya dalam hati kita secara perlahan-lahan. Oleh dengan irama pernafasan kita. Yesus. 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 Bila ada pelanturan, pikiran-pikiran yang tidak terarah pada Yesus, sadarilah dan kembalilah dengan lembut menyerukan nama Yesus. Sadarilah saat kehadiran Tuhan dalam hati kita. Ya, sejenak kita mengungkapkan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus yang hadir dalam hati kita. Dan saat dimana kita boleh menyadari Dia yang hadir dalam diri kita masing-masing. Perlahan-lahan kembali kita menarik nafas dalam-dalam. Mengembuskan secara perlahan. Kita ulangi 2-3 kali. Perlahan kita membuka mata kita. Dan marilah kita menaikkan syukur atas kasih Tuhan yang boleh kita rasakan dalam doa Yesus. Nyanyikan satu lagu syukur kepadanya. Puji namamu yang kudus, kami
Yesus itu baik dan kasih-Nya kekal selamanya. Puji Dia, haleluya. Puji Dia, haleluya. Puji Dia, Kemuliaan para Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, terima kasih sekali Pater Tere untuk bimbingannya dalam doa Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini kita akan masuk untuk sesi sharing atau mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang doa ataupun doa Yesus itu sendiri. Mungkin ada di sini yang akan sharing dulu deh, kira-kira tadi setelah kita doa Yesus bersama, apa yang dirasakan? Siapa yang mau sharing? Jangan malu-malu ya, kalau di dalam dadanya sini kayak ada yang mau nyuruh ngomong, berarti itu dorongan Roh Kudus. Yuk, jangan malu-malu. Ibu Tessa nih kayaknya mau sharing, Bu. Halo, selamat malam. Selamat malam, Ibu Tessa. Ya, aku mau sharing. Meskipun tempat aku ribut karena anak-anak lagi nonton, tapi puji Tuhan, tadi waktu praktekkan doa Yesus, aku bisa fokus dan aku ngerasain tuh betapa kasih Tuhan itu sungguh nyata dan juga aku ngerasa tenang dan juga damai gitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tessa untuk sharingnya. Puji Tuhan ya, luar biasa. Pada malam hari ini Ibu Tessa dapat merasakan kasih Tuhan. Baik, ini ada pertanyaan dari chat ya, dari Ibu Eli. Mengapa saya nggak bisa fokus saat doa Yesus? Bagaimana caranya supaya bisa sungguh-sungguh fokus? Nah, silahkan boleh Frater Tere atau Romo Valen yang akan menjawab pertanyaan Ibu Eli. Silahkan. Baik, kenapa kita tidak dapat fokus dalam doa Yesus? Ada banyak faktor. Ya, kalau mungkin karena masih ada hal yang belum selesai, yang dipikirkan, itu salah satu bisa menjadi penyebab tidak dapat fokus. Terus kemudian juga karena mungkin lemah badan kita, ya, lemah badan kita. Mungkin dari Ibu tadi yang menanyakan, bisa dilihat, bisa refleksi kembali, adakah pikiran-pikiran ataupun juga beban-beban yang masih dalam pikiran, dalam hati yang belum selesai. Ketika melakukan doa Yesus bisa muncul kembali ya pikiran-pikiran itu. Juga kalau badan lagi lelah, itu boleh juga tidak dapat fokus, sehingga ketika doa kadang-kadang pikirannya ke bagian yang sakit, pikirannya ke bagian yang tidak mampu untuk menumpukan perhatian dalam doa Yesus. Itu juga itu yang mungkin dapat kita lihat mengapa saya tidak dapat fokus. Baik, Frater Tere, terima kasih. Sepertinya mungkin ada pemikiran atau mungkin dari gangguan kesehatan. Ya baik, Frater, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Bobi. Kalau menurut saya, kita sebagai anggota KTM banyak yang kesulitan doa Yesus karena kita nggak terbiasa. Dalam pertemuan sel atau acara KTM berapa banyak sesi doa Yesus. Maka pertanyaan Pak Bobi ya, mengapa nggak dalam setiap pertemuan sel ada sesi doa Yesus supaya anggota terbiasa dalam doa Yesus? Mungkin ada tanggapan dari Frater Tere atau silahkan Frater atau Romo. Romo Valen karena ya,
Itu doa Yesus itu adalah komitmen yang diberikan kepada anggota KTM untuk dilakukan setiap hari, ya. Jadi bukan pada saat pertemuan sel bukan untuk doa Yesus, ya. Itu ada memang pertemuan sel, ada ujian penyembahan, ada pengajaran dan itu. Itu lebih utamanya di situ pertemuan sel, ya. Itu. Jadi maka itu terbiasa, ya kita harus biasakan setiap hari secara pribadi. Maka dapat dikatakan doa Yesus ini menjadi komitmen hidup rohani setiap hari. Ya, terima kasih. Romo Valen, terima kasih Romo. Kalau kita ingat pengajaran dari Romo Valen tadi ya, meluangkan waktu, tekad bulat, pantang menyerah. Wah, semangatnya semangat 45 nih ya Romo ya. Selalu ada kemungkinan untuk masuk dalam doa batin. Jadi tetap percaya, dilalui aja perjuangan itu dan nanti akan masuk dalam doa batin. Gitu ya Romo ya. Jadi pantang menyerah. Baik, ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Evi. Mengapa dalam doa Yesus muncul peristiwa-peristiwa yang menyakitkan? Apakah itu termasuk pelanturan? Silakan. Ya, dalam doa Yesus kalau muncul peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, yang melukai dalam masa lalu, itu salah satu juga menjadi penyebab pelanturan. Ya, faktor dari pelanturan itu juga dari situ. Dan kalau itu muncul sering, ya baik kalau setelah doa Yesus itu diproses. Ya, diproses sehingga akhirnya kita harus berani untuk memprosesnya dalam penyembuhan. Kalau sudah pernah ikut luka batin, ya kita melakukan proses pribadi dengan penyembuhan luka batin. Kalau belum, ya mungkin ada dari sel yang sudah pernah ikut pinus ataupun juga penyembuhan batin membantu untuk mendoakan penyembuhan batin. Sehingga akhirnya luka-luka itu tidak mengganggu kembali proses doa kita. Ya, itu memang itu salah satu juga. Selain itu juga mungkin ada yang ada pegangan-pegangan, jimat dan sebagainya, ataupun juga ada ilmu-ilmu yang pernah dipelajari masa lalu, atau mungkin sudah ditinggalkan, tapi mungkin belum dilepaskan secara tuntas. Nah itu juga boleh muncul ketika doa Yesus. Ya itu. Terima kasih. Wah, ternyata memang pelanturan itu macam-macam ya, Frater ya. Bisa tadi muncul sakit hati, kemudian muncul bahkan mungkin ada ikatan-ikatan kuasa gelap dari yang kita nggak tahu ya. Jadi kayak sepertinya kalau doa Yesus itu jadi seperti dibongkar semua ya, Frater ya. Apa gudang hati kita tuh dibongkar satu persatu ya, dari pikiran, sakit hati, apapun. Jadi muncul lagi ya, Frater, ke atas gitu ya, jadi keingetan. Ya, baik. Terima kasih Romo, Frater. Jadi sarannya ya diobatin dulu sakit hatinya gitu ya, Frater ya. Dan ya puji Tuhan sekarang di Lembah Karno sudah buka loh retretnya ya, bisa langsung di sana, retret muka batin, jadwalnya juga ada. Pasti lebih asik dan seru kalau bisa ikut retret secara langsung. Baik, ada pertanyaan selanjutnya. Mengapa kalau saya doa Yesus matanya selalu ingin terbuka? Silahkan Frater atau Romo untuk bisa menjawab. Jadi kan tadi diminta pejamkan mata, tapi kok matanya pengennya terbuka nih, Frater. Silahkan Frater. Ya, terbuka atau tidak terbuka sebenarnya bukan menjadi syarat ya utama. Jadi kalau memang rasanya ingin terbuka, kalau boleh ada di depan ya, kalau di kamar sendiri ada salib, ya, salib yang untuk kita mengarahkan pandangan kita sehingga tetap fokus pada Tuhan Yesus. Jadi bukan pada benda-benda yang mungkin di sekitarnya sehingga akan malah mengganggu konsentrasi untuk berdoa. Baik, Frater. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, doa Yesus boleh matanya terbuka ya, tapi pandang salib itu paling bagus ya, Frater ya. Jadi supaya fokus pada Tuhan Yesus ya, Frater ya. Kalau terbuka tapi nggak ada salib, jadinya ngeliatin yang lain-lain ya, Frater ya. Lupa doanya. Baik, kita lanjutkan. Selamat malam. Oh iya, silahkan Pak Yohanes. Oh iya, akan ada pertanyaan. Silahkan Pak. Ya. Saya ini baru pertama, jadi tahunnya doa Yesus ini juga baru kali ini. Tadi ketemu di gereja, diinfokan bisa ikut, jadi saya ikut. Jadi saya sama sekali tidak ngerti
apa sih itu. Cuman sekadar sharing aja. Tadi pada saat doa Yesus itu karena saya betul-betul tidak tahu apa-apa, saya ikut aja. Dan ada sesuatu yang aneh. Biasanya pikiran itu selalu ada datang. Apa aja kita kalau berdiam diri itu pikiran tuh muncul. Itu nggak pernah berhenti. Tapi tadi waktu di doa Yesus itu pikiran saya blank, kosong. Bahkan saya nggak tahu saya ada di mana. Lalu tapi saya tetap mendengarkan. Waktu frater memberi instruksi, saya tetap mendengarkan. Sehingga saya setelah selesai pun saya seolah apa ya, kayak seperti kepala saya itu kosong sama sekali kosong. Terus saya cuma bisa membayangkan Yesus itu ada di hati saya. Terus saya berbicara sama Yesus, apa yang keluhan saya. Tapi setelah itu saya nggak ngerti apa. Saya nggak tahu juga Yesus itu ngomong apa. Yang jelas saya blank aja, itu biasanya pikiran saya banyak, tapi pada saat itu sama sekali kosong, nggak ada. Kayaknya hening semua hening. Jadinya lebih apa ya, lebih damai. Jadi tadi pertanyaan saya ke Yesus itu sama sekali nggak ada, udah nol besar. Jadi udah ceritanya ada cuma damai aja. Nah itu saya bingung. Itu kita tujuannya doa Yesus itu terus mau gimana? Setelah saya blank. Yang saya dapatkan dari doa Yesus itu adalah kedamaian. Tidak lebih dari itu, tak lihatin. Jadi saya ingin tahu apa sebenarnya tujuan kita ke sana atau ada sesuatu yang lain di dalam doa Yesus ini. Terima kasih, Frater. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Silakan Frater Tere boleh menanggapi. Ya, salah satu dari tujuan atau manfaat dari doa Yesus ini adalah membawa kedamaian dalam hati kita, dalam batin kita, dalam pikiran kita. Sebenarnya dalam doa Yesus ini ada proses yang akan terjadi ketika kita melakukan penyeruan nama Yesus dalam iman, harapan, dan kasih. Nah, nanti dalam sesi berikutnya, program berikutnya itu akan diterangkan mengenai doa Yesus ini, lalu manfaatnya apa dan sebagainya, sehingga kita melihat apa yang dibilang Bapak tadi sudah salah satu buah dari doa Yesus ini, yang mengalami ketenangan, kedamaian yang sebenarnya dirindukan oleh jiwa kita. Ya, oleh jiwa kita dalam segala kesibukan yang luar biasa, yang selama ini mungkin fokus kita pada, sehingga pikiran kita banyak fokus di pekerjaan, di hal-hal yang duniawi. Nah, ketika kita berani masuk dalam doa Yesus, kita berani untuk melepaskan segala sesuatunya, untuk kita berdiam diri dan menyadari Tuhan yang hadir dalam diri kita, yang selalu bersama dengan kita, yang mungkin selama ini tidak kita sadari, ya kita ngerti secara pikiran, tapi mungkin secara rohani kita kurang menyadari sungguh-sungguh bahwa Dia selalu bersama saya, di samping saya. Nah, ketika kita hening, betul-betul hening, membiarkan diri kita untuk diliputi, untuk digenangi oleh kasih Tuhan, itulah yang Tuhan bagikan kepada kita, dan itulah yang sebenarnya yang dirindukan jiwa kita. Terima kasih, Frater. Ini memang luar biasa. Saya katakan luar biasa karena sebagai saya duduk diam sendiri aja itu pikiran bisa muncul nggak karu-karuan. Jadi semuanya ada terus. Tapi tadi itu bisa sama sekali blank, seperti kaleng kosong gitu. Tapi damai. Yang saya bingung, yang saya bayangkan tadi pagi saya terima hosti. Saya merasakan hosti itu dalam bentuk bulat itu ada di hati saya itu. Jadi yang saya kaget itu pikiran saya bisa blank sama sekali, tidak ada pemikiran apapun, tidak ada. Jadi tidak ada yang tadinya saya ada khawatirkan ini, itu hilang semua, nggak ada. Jadi saya pengen nanya itu, kalau nanti ke depannya, kalau pada saat doa Yesus itu, apa kita berdoa seperti biasa di dalam itu, mirip meditasi ya jadinya, Frater ya? Ya, meditasi, betul, meditasi. Oh, oke. Dengan menyerukan nama Yesus terus. Iya, betul. Saya jadi fokusnya nama Yesus. Lama-lama saya langsung hilang, blank. Ya. Akhirnya terakhir saya bingung. Ya, habis itu saya tidak sadar bahwa sedang berdoa. Oh. Ya. Pada akhirnya seperti itu. Ya. Iya, jadi maaf saya ambil sedikit waktu karena
apa yang saya ngomongin ke Yesus pada saat di meditasi itu, saya tidak mendapatkan jawaban, tapi yang saya dapatkan tuh ketenangan udah. Jadi semuanya itu hilang. Ya, itu buah, Hilang. buah dari doa Yesus. Nanti mungkin akan Betul. diterangkan lebih lanjut sehingga nanti akan lebih jelas. Oke. Ini juga ada Terima kasih. bukunya. Kalau nanti Oke. ke Lembah Karmel bisa membeli bukunya, atau mungkin di tempat lain juga ada yang jual. Saya tidak tahu. Pak Yohanes tinggal di Iya. Jakarta. Jakarta ya betul. Ada mungkin beliau bisa menghubungi. Tapi ini menurut saya ini luar biasa. Bisa membuat pikiran orang jadi blank itu luar biasa. Karena untuk berdiam di 1 detik aja kita susah sebenarnya. Ya, Pikiran itu tidak pernah berhenti, ada aja. Ya. Nah ini luar biasa ini. Ini bisa membuat kita saya nggak tahu saya ada di mana di dalam itu tuh. Saya seolah saya blank, saya nggak tahu kemana. Saya juga nggak. Tapi saya sadarnya karena saya dengar instruksi. Tapi Ya. saya nggak tahu saya ada di mana itu. Ya, setiap dalam hadirat Tuhan. Iya, benar-benar. Ya, Ya, cukup. Amin. Terima kasih ya, Frater. Ibu, terima kasih atas Baik, waktu. terima kasih Pak Yohanes dan juga Frater Teres. Saya mohon maaf, Frater saya salah sebut nama ya, Pak. Mohon dimaafkan ya, Frater ya. Baik, Bapak Ibu, sepertinya ini pertanyaan tambah banyak ya. Dan juga saya percaya Bapak Ibu juga dalam hati juga masih ada banyak pertanyaan. Jangan khawatir Bapak Ibu. Tadi kan Romo Vali bilang bahwa pengajaran ini berseri ya. Setiap bulan nanti ada. Jadi mengingat waktu, maka pertanyaannya kita tutup, dan ini pertanyaan yang belum terjawab disimpan saja, nanti bulan depan kita ada lagi tanggal 9 Agustus hari Rabu ya, pukul 19.30. Jadi boleh dicatat waktunya. Kalau pertanyaan yang belum terjawab boleh ditanyakan kembali di hari Rabu tanggal 9 Agustus jam 19.30. Baik Bapak Ibu yang terkasih, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan singkat dari Bapak Pelayan Provinsi kita yang terkasih, Bapak Petrus. Silakan Pak Petrus. Baik, terima kasih Bu Yuni. Selamat malam Romo, Frater, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian terkasih dalam Kristus. Senang sekali berjumpa pada malam hari ini. Pertama-tama yang ingin saya ucapkan adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gembala Umum kita, Romo Valen, dan juga Frater Teresius yang sudah membawakan pengajaran mengenai doa Yesus dan juga memimpin kita dalam praktek doa Yesus. Saya percaya ini semua akan semakin menambah kecintaan kita akan praktek doa Yesus. Dan jangan lupa bahwa ini akan terus kita lakukan secara berseri. Kita akan berjumpa lagi bulan depan. Dan sambil menunggu waktunya bulan depan, jangan lupa untuk tetap tekun dan setia melakukan doa Yesus secara rutin. Itu saja Ibu Yuni. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Petrus. Kita berikan tepuk tangan ya. Yuk. Tepuk tangan tuh bikin awet muda karena tangan kita olahraga Bapak Ibu ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Petrus ya untuk sambutannya. Tapi kayaknya kan ini kalau kita belum foto kayaknya nggak seru ya. Ada kenang-kenangan gitu ya. Mari kita membuka kamera kita ya. Kita kasih yang belum pakai lipstik ya. Yang belum sisiran dulu. Kita mau foto bersama ya. Mari silakan kita foto. Surya masih ada? Iya Pak, oke. Silakan. Baik Bapak Ibu, ada 8 halaman ya. Kita mulai halaman pertama dulu. Senyumnya 3, 2, 1. Sebentar. Ya, senyumnya ditahan, senyumnya. Baik, halaman kedua, yuk tetap senyum karena kita tidak tahu di halaman keberapa. Halaman kedua 3, 2, 1. Kering-kering sudah. Sebentar Romo. Baru halaman kedua. Tahan napas, tahan senyum. Ya. Baik, halaman ketiga 3, 2, 1. Oke, tahan sebentar. Sekarang halaman keempat. 3, 2, 1. Oke, sebentar. Baik, halaman kelima. 3, 2, 1. Sebentar, halaman ke-6. Masih bersabar Ibu, tetap senyumnya halaman ke-6. Ya, senyumnya jangan luntur, senyum lagi sekarang, semangat.
Oke, kemudian halaman ke-7. Iya, sebentar. Oke, halaman terakhir. Tahan sebentar. Lega, bentar lagi senyumnya selesai. Baik, sudah selesai. Iya, Puji baik. Tuhan. Terima kasih Bu sekali Yuni. Pak Surya. Ya, baik. Bapak Ibu yang terkasih, tidak terasa kita sudah bersama-sama dari pukul 19.30 sampai dengan jam 21. Mari kita mengambil sikap doa. Kita akan doa penutup. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas kuasa nama-Mu yang penuh kasih. Kami mohon, berikanlah kerinduan dalam hati kami untuk tetap setia dan tekun berdoa Yesus. Biarlah nama-Mu semakin bergema di dalam hati kami dan menumbuhkan iman, harapan, dan kasih kepadamu. Bunda Maria, Bunda penolong kami, doakanlah kami anak-anak-Mu yang masih berziarah di dunia ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mari kita mohon berkat dari Romo Valen. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. dan semoga Anda semua, keluarga Anda, hidup Anda, dan juga perjuangan Anda dalam hidup doa, senantiasa dalam bimbingan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Valen, terima kasih Frater Teres, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu lagi.